Halo, Fija, Gilang. Suara saya kedengeran nggak, Gil? Sore, Gilang. Masih menunggu ini, Chef Stefu belum join. Selamat sore semuanya. Kita masih menunggu Chef Stefu. Halo Bu Soraya. Kita masih menunggu Chef Stefu dulu ya, sebentar.
Halo, Chef Stefu. Halo Bu. Halo, Chef. Sorry ya. Bisa di ini. It's okay, nggak apa-apa. Santai aja. Ya, Tapi sorry gambarnya sorry. ini ya, Chef. Gambarnya. Oke. Ya ya. Yes, Sip. that's better. Sorry, ada tamu tadi makanya baru bisa masuk. No problem, no problem. Kita Ya, santai-santai aja kok. ya. Iya, meneruskan yang kemarin itu loh, Chef. Yang kemarin kita Ya, ya Bu. ketemu. Iya. Ya. Oke, everyone. Di sini sudah join juga beberapa teman-teman. Perkenalkan di sini yang sudah tidak asing lagi, Chef Stefu. Beliau adalah presiden dari ACP ya. Ya, iya Bu. Ya, dan juga chef dari Amus. Ya, Amus dan Apres Ya, Bu. Amus dan Apres. Oh ya. Iya, chef. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang upcoming event dari IGC. IGC sendiri mungkin ada beberapa teman-teman yang bergabung di sini mungkin belum tahu ya. IGC itu kependekan dari Indonesian Gastronomy Community. Kami adalah para pencinta komunitas pencinta gastronomi Indonesia yang visi dan misi kita adalah ingin melestarikan makanan Indonesia, menguatkan makanan Indonesia, dan membawa makanan Indonesia untuk lebih dapat dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, kami berdiri sejak 27 Maret 2020 yang lalu, dan selama ini karena waktu itu kita terbentur dengan pandemi, jadi banyak kegiatan-kegiatan itu kita lakukan seperti saat ini juga, yaitu menggunakan offline ya, Iya Bu. online maksud saya ya. Baiklah Chef, untuk event kita ini yaitu yang hari ini adalah kick off-nya, tepatnya hari ini 2 November. Indonesian Gastronomy Community atau Komunitas Pencinta Gastronomi Indonesia bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menggelar lomba online video masak berbahan sawit dengan tema Cerita Seleraku. Selain untuk mendorong kreativitas dalam mengolah makanan atau minuman berbahan sawit, lomba dimaksudkan sebagai sarana edukasi kepada khalayak luas mengenai pemanfaatan sawit. Lomba yang akan berlangsung antara 2 sampai 25 November 2020. Jadi agak lama nih Chef, lombanya itu dimulai hari ini dan akan berakhir nanti 25 November. Terdiri dari dua kategori lomba dengan hadiah total jutaan rupiah, yaitu yang pertama lomba online video kreasi masak berbahan sawit, dan yang kedua lomba video recook ala Chef Ray Jensen. Meskipun lomba digelar secara virtual dan ditujukan tidak hanya kepada para vlogger, tapi menyasar seluruh segmen pencinta makanan berusia 18 hingga 45 tahun yang berdomisili di Indonesia. Lomba video online akan menggunakan media sosial Instagram. Adapun pada komposisi Dewan Juri IGC melibatkan Chef Stefu tentunya yang selama ini aktif membagikan ilmunya melalui berbagai vlog. Beberapa pengurus inti dari Dewan Pakar IGC juga terlibat dalam penjurian ini untuk menakar kualitas ide dan video para peserta. Dan dari kegiatan lomba ini IGC berharap ada ide baru
terobosan dari pemanfaatan sawit dalam olahan makanan ataupun minuman. Selain itu, edukasi tentang minyak sawit diharapkan dapat memberi pencerahan sekaligus kesadaran kepada masyarakat mengenai konsumsi dan cara pemanfaatan minyak sawit yang bijak dan sehat. Nah, itu Chef tadi salah satu tujuan dari diadakannya lomba ini. Jadi memang banyak orang yang belum tahu juga tuh ternyata sawit itu banyak manfaatnya. Ya. Jadi melalui lomba ini kita akan mengedukasi mereka masakan-masakan apa aja sih yang bisa menggunakan sawit dan tentunya bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, Chef sendiri kan sudah sering nih Chef menjadi juri di berbagai event ya. Mungkin bisa menceritakan sedikit nih Chef kalau untuk kriteria nanti nih lomba kita nanti apa aja sih Chef yang akan harus diikuti oleh para peserta, dinilai maksudnya oleh para chef nanti. Ya, kalau yang kemarin saya dapat dari standarisasi karena ini kan sistemnya adalah offline. Jadi agak sedikit terbalik dengan yang kalau biasanya kita lomba live cooking. Kalau kita lomba live cooking, itu biasanya faktor taste itu menjadi faktor yang cukup dominan ya. Faktor yang amat sangat dominan dan biasanya kalau standarisasi saya yang kita mengarah kepada World Chef ya, jadi standarnya World Chef di seluruh dunia itu sama, yang namanya taste itu menguasai hampir 50%, Bu. Jadi 50 poin. Dari total 100 poin, tes itu ada di 50 poin. Kemudian nanti baru masuk kepada ada preparation, kemudian ada timing, kemudian terakhir juga ada presentation. Nah, karena ini sifatnya sudah tidak bisa live, live dalam arti yang masak berhadap-hadapan dengan jurinya, jadi ini akan sedikit berbalik. Jadi faktor tes itu menjadi lebih kecil nilainya karena terus terang memang tidak bisa kita nilai ya. Tes itu mungkin kita hanya akan melihat dari komposisi resep ya. Jadi makanya di sini dibutuhkan pengalaman kita yang harus bisa melihat apakah komposisi ini memang make sense ya, dalam artian make sense, bukan berarti enak, karena enaknya kita juga nggak bisa nilai ya, karena kita nggak bisa nyobain. Jarak jauh nih ya. Ya, jadi lebih kepada make sense atau tidak make sense resipi yang diberikan kepada kita. Nanti kemudian juga ada beberapa penilaian dari sisi kreativitas, kemudian juga dari pengolahan bahan sawit, dan yang pasti juga kan secara keseluruhan tampilan makanannya juga seperti apa gitu loh. Jadi lebih faktor di luar daripada taste. Meskipun presentation juga tidak terlalu besar, tapi kita juga melihat menu secara keseluruhan tampilan, karena yang kita lihat adalah fisik daripada makanan itu sendiri. Jadi itu sih Bu, agak sedikit berbalik dan memang tidak mudah untuk jadi juri ya, karena kita harus mikir juga nih, ini resepnya make sense atau nggak make sense. Misalkan kalau dibilang buat 2 porsi, ternyata dagingnya atau ikannya misalkan sampai 1 kilo, ya itu sudah nggak make sense ya. Gitu. Jadi itu ya. Jadi kan ada screening ya Bu ya. Jadi di awal dan keseluruhan yang masuk di screening sampai mendapatkan yang terbaik ya, gitu. Jadi gampang-gampang susah sih. Iya ya. Gampang-gampang susah ya. Chef sendiri untuk yang menjadi juri secara virtual seperti ini sudah pernah sebelumnya Chef? Dulu saya pernah melakukan penyaringan resipi Bu. Jadi saya pernah menangani satu event di mana mereka pesertanya itu submit resipi dulu. Jadi resipinya yang masuk, mereka harus memberikan foto, kemudian juga memberikan resep. Kemudian kami di tim itu menyeleksi dari sekian banyak yang masuk, dan itu kebetulan ada di pertandingannya itu mereka ada 3 kota Bu. Jadi ada Jakarta, Bali, dan Surabaya. Jadi setiap kota itu saya harus menyaring, ya dari setiap kota yang tersaring itu hanya by resipi dan by looks, ya foto. Jadi mereka ngirimin foto, resipinya kita baca,
Kemudian nanti kita memilih, kalau saya nggak salah waktu itu, pokoknya dipilih tiga besar. Tiga besar dari setiap kota, nanti kemudian ketemu, mereka harus cooking. Nah, ini agak sedikit beda. Mereka harus cooking final. Jadi ketemu untuk cooking, gitu loh. Untuk cooking. Oke. Ya, itu agak sedikit berbeda. Tapi penyaringan resepnya juga cukup banyak ya. Kayak Jakarta waktu itu hampir lebih dari 100 orang lebih. Oh ya, untuk banyak ya, Chef, ya. Ya, Jakarta, Bandung ya, apa Surabaya. Surabaya agak sedikit, Bali cukup banyak. Tapi finalnya mereka dipertemukan ketiga-tiganya. Beda dengan kali ini ya, kita sama sekali nggak ketemu ya, Chef ya. Dengan sama sekali nggak ketemu, makanya kita butuh hati-hati komposisi resep ya. Jadi jangan sampai orang nanti kalau bikin komposisi resepnya, karena banyak orang yang bikin resep itu istilahnya tembak-tembakan aja ya Bu. Jadinya hanya memasukkan tanpa membuat resep itu melalui proses yang memang diuji cobakan. Nah, nanti kalau sudah diuji cobakan biasanya sih akan kelihatan. Apalagi kalau kita yang kayak saya masak kan kurang lebihnya saya tahu ya, komposisi antara airnya dengan garamnya itu kan nanti juga biasanya agak sedikit kelihatan, meskipun mungkin kita nggak tahu itu rasanya enak sekali atau tidak, tapi lebih kepada apakah ini masuk akal gitu loh. Apakah ini masuk akal? Tapi kan lomba seperti ini lebih kepada apa ya, yang dinilai kreativitas menu. Kemudian yang pasti harus penggunaan daripada bahan baku dengan dasar kelapa sawitnya harus benar-benar dimaksimalkan ya. Dalam arti juga jangan terlalu berlebihan juga ya, mentang-mentang mau menang terus minyak semua isinya, kan nggak bisa juga. Malah nggak sehat nanti ya kalau kebanyakan ya. Dengan proses yang benar ya. Kemudian menunya seperti apa ya, kalau bisa membuat menu-menu yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Maksud saya tidak boleh, jangan juga terlalu berlebihan, tapi yang paling tidak secara looks-nya juga enak untuk dilihat dan lebih representatif gitu. Iya. Nah, Chef, kan ada 2 lomba nanti ya, Chef, yang akan dipertandingkan. Yang pertama itu lomba online video kreasi masak berbahan sawit, dan yang kedua lomba video recook ala Chef Ray Johnson. Nah, untuk yang pertama ini lomba online video kreasi masak berbahan sawit. Jadi menunya tuh terserah para pesertanya kan ya, Chef ya. Betul. Apa saja. Tapi mereka juga tetap karena ini kita gastronomi. Kita juga ingin tahu mungkin ya, Chef, the story behind the menu itself ya, cerita di balik menunya. Itu nanti akan jadi penilaian juga ya, Chef ya. Ya, ada sedikit ya, tapi tidak menjadi faktor yang besar, karena cerita hanya menjadi sebuah komponen, tapi kita akan fokus kepada hasil masakan. Karena cerita itu kan hanya istilahnya supaya kita mau semua makanan itu punya story behind gitu ya. Seperti kayak kita memandang kayak rendang. Rendang itu kan ada story behind, supaya jangan sampai makanan ini tidak ada sesuatu yang kita bisa ceritakan gitu loh. Jadi paling dia ada sejarah lah. Apakah itu mungkin makanan keluarga, apakah itu mungkin makanan yang memang turun-temurun dari kakek, nenek, atau memang menjadi favorit keluarga, atau memang ada sejarah bahwa karena culture daripada family yang sering berkumpul sehingga ini menjadi sebuah makanan favorit. Itu menurut saya bisa menjadi suatu cerita. Tapi juga ya jangan sampai orang nanti bingung, saya mau ceritanya apa ya? Ya jangan bikin begitu juga. Cerita itu kan lebih kepada sebuah apa ya? Kita jadi selalu ada storytelling terhadap sebuah makanan gitu. Iya. Jadi penyerta ya, Chef ya. Penyerta. Ya, betul. Salah satu. Tapi tidak menjadi faktor besar sih menurut saya. Tidak menjadi faktor besar bahwa Anda bisa menang gara-gara cerita, enggak ya, tapi paling tidak harus ada cerita. Karena kita akan lebih fokus kepada komposisi resep, kemudian looks itu makanan, terus penggunaannya dengan bahan dasar dari kelapa sawit tadi. Kita akan lebih fokus ke sana. Oke. Ya, maksudnya gini Bu, nanti kalau sampai terjadi ada makanan yang kurang lebih yang sama, nah nanti kita lihat nih story behind-nya. Bisa jadi dia akan menentukan gitu loh. Jadi kalau story behind-nya itu bisa jadi faktor terakhir ya pada saat terjadi kalau komposisi nilai yang sama. Karena biasanya bisa terjadi ada komposisi nilai yang sama sih Bu. Karena ini kan by offline ya.
Iya. bisa menjadi cerita yang menarik, mungkin akan bisa membuat dia menjadi membedakan. I see. Jadi ya harus kreatif juga nih ya, Chef ya. Ya, Iya. Nah, intinya untuk yang milih lomba, menunya ya, harus benar. Milih iya, menunya harus benar. menunya harus yang menarik, yang apa Ya, kalau bisa yang tidak terlalu obvious gitu ya, yang masih ya, ya. belum banyak orang tahu gitu ya, Chef mungkin ya. 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 Lalu untuk lomba yang kedua nih, Chef, yang recook video recook ala Chef Johnson. Jadi para peserta itu nanti harus merekam ya hasil masakannya, dan itu mereka merecook berarti mereka harus mencontoh menu aslinya atau mereka bisa meng-create, maksudnya menambahkan atau apa ya, meng-create sendiri menu yang sudah dimasak oleh Chef Ray Johnson. Kalau dari arti kata recook berarti kan kayak mengcopy ya, Bu. Mengcopy apa yang sudah pastikan ini kemarin kita sudah lihat bahwa Chef Ray Johnson sudah Sudah bikin memasak. demo tentang Ya. sudah memasak tentang makanannya. Jadi paling tidak orang harus bisa mengcopy apa yang sudah disampaikan, kalaupun ada kreativitas dalam sisi presentasi. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan kalau menurut saya adalah apa yang didemokan oleh si Chef Ray Johnson tadi. Jadi step by step-nya ya, karena bisa terjadi hasilnya berbeda. Ini ada yang nanya, Bu, resep masakannya harus halal atau bebas? Sebaiknya halal sih menurut saya. Halal ya. Sehingga nanti ya sebaiknya halal supaya bisa diaplikasikan oleh banyak orang. Kan tujuannya gitu. Hasilnya juga kita bisa sebar luaskan gitu. Iya. Ya, Setuju, jadi Chef. sebenarnya kalau merecook itu menurut saya adalah mengcopy ulang apa yang sudah didemokan oleh Chef Ray Johnson. Jadi sebenarnya pada saat orang ikut lomba seperti recook ini harus memperhatikan setiap step mulai dari awal hingga akhir masakan yang dibuat oleh Chef Ray Johnson. Kalau saya kemarin sempat bicara sama beliau, ini resep dari kalau nggak salah neneknya ya. Ya, Salah resep satu keluarga resep ya. resep keluarga ya. Jadi memang ada cerita bahwa ini adalah resep yang dimasak oleh neneknya dan itu menjadi favoritnya keluarga, bahkan sampai si Chef Ray sendiri masih menjadi favorit beliau. Iya. Oh, jadi ya nanti yang akan dinilai lebih kepada presentasinya ya, Chef ya? Ya, presentasinya. Karena resep kan pasti sama, pasti udah dikasih tahu ya. Nah, tapi nanti biasanya dengan proses masak yang berbeda bisa terjadi warnanya beda sih, Bu. Bisa ya? Bisa jadi beda warnanya ya? Bisa. Nah, itu nanti mempengaruhi penilaian nggak tuh, Chef? Kalau nanti sampai Iya, pastinya akan bisa. Karena itu kan prosesnya, apakah misalkan cabai dia dipanaskan, misalkan Chef Ray-nya hanya 20 menit, tapi yang peserta misalkan dia hanya 5 menit. Nah, itu kan cabainya belum cukup kuat warnanya ya. Belum cukup dalam gitu. Sehingga menghasilkan bentuk yang cukup berbeda. Mungkin juga cara potong yang berbeda. Tapi kalau cara potong yang berbeda, bahan bakunya dipotong dengan cara yang berbeda, buat saya sih ya masih oke. Cuman tinggal kita melihat secara otentivitas dari hasilnya si Chef Ray Johnson tadi. Oke. Nah, itu dibutuhkan mata chef yang tajam ya untuk mengetahui bahwa itu ada perbedaan minutes by minutes yang dimasak gitu ya, Chef ya. Makanya si Chef Ray Johnson yang jadi jurinya kan. Iya. Karena dia yang lebih paham dengan kreasi dia sendiri. Iya, betul. Nah, selain daripada lomba chef tadi ya, Chef ya. Kalau saat ini menurut Chef ya, makanan Indonesia itu kan misalnya rendang ya, Chef ya. Kalau kita bikin video atau foto itu kita akan berupaya mengkreasi supaya itu lebih menarik dilihat gitu kan ya, Chef ya. Jadi mungkin memang banyak kan kalau kita ingin memperkenalkan suatu makanan seperti ke luar negeri di mana mereka sebelumnya belum pernah makan ya, Chef ya. Tentunya penampilan dari sebuah makanan itu harus begitu menarik ya, Chef ya. Dan ya, kalau menarik memang harus sih, Bu.
Tapi balik Ya, lagi buat saya pribadi sih sebenarnya bukan cuma menarik, tapi taste-nya harus enak gitu ya. taste-nya juga ya mendukung ya. Ya, karena banyak kejadian sekarang itu Mhm. presentasinya luar biasa, tapi taste-nya jelek, Bu. Taste-nya Ah, jelek atau taste-nya nggak ada atau taste-nya kurang gitu ya. Jadi buat saya juga bukan cuma presentasi, karena kadang-kadang banyak orang sekarang berpikir, wah presentasinya harus Instagramable gitu ya. yes, Padahal that's kadang-kadang right. mungkin ya, malah kadang-kadang mungkin ya bagus sih dilihat, tapi begitu Mhm. dimakan kan at the end of the day kan kembali kepada lidah kita kan. Ya, Terakhir orang akan betul. mengatakan enak atau tidak enak, bukan cuma masalah tampilan, tapi ya kalau bisa presentasinya bagus, rasanya juga harus enak. Harus mendukung juga ya, rasanya harus Ya, seimbang betul. ya. Oke. Ya. Nah, pengalaman chef sendiri untuk menjadi juri ini udah berapa lama nih chef? Udah berapa kali ikut lomba? Udah sering pastinya ya chef ya. Ya, kalau juri cukup lumayan banyak, Bu. Terutama kan kalau karena saya ada di asosiasi, kemudian juga saya juga punya license ya. Jadi kan kalau di kita yang jadi member di World Chef, kita punya license untuk menjadi juri yang Ya. memang per 5 tahun sekali kita harus renewal, gitu ya. Oh gitu. Jadi ya Ah, ya kita ada sertifikat license-nya. Kebetulan kan saya itu pegang tulisannya wax ya, wax judge approve oke. B level. B level berarti artinya saya sudah bisa menjadi juri untuk di tingkat regional, bukan hanya di dalam negeri tapi juga bisa di Di luar. luar Dan negeri. kita punya Ah, ya di beberapa I negara see. bisa. Kecuali yang saya tidak bisa lakukan adalah menjadi juri di World Cup-nya, kompetisi Olimpiknya itu Hmm. saya nggak bisa, karena harus title-nya adalah A, judge Ah, A, judge B, ya. Jadi kita punya performance, kita punya tingkah laku, cara mhm. kita menilai dan segala macam itu juga dipantau, karena setiap kompetisi mereka selalu ada leader judge-nya atau lead judge-nya, itu yang menilai kita apakah kita layak. Bahkan ada beberapa yang kasus-kasus tertentu kalau orang yang nggak bagus itu dihilangkan, Bu, Oh ya. license-nya. Ada Oh, kejadian. Ada jadi kejadian harus yang license-nya. konsisten gitu ya. Kita harus Semua ya, konsisten. cara menilai, kemudian juga dari sisi attitude dan segala macam. Terus yang pasti kalau lomba ke luar negeri, kita bukan cuma Mhm. menilai, Bu, tapi juga memberikan feedback kepada Oke. peserta supaya Ya. pesertanya tahu kenapa saya kalah, kenapa saya menang, terus kenapa saya nilainya Oh, tinggi, iya. apa yang menjadi kekurangan. Jadi bukan cuma Anda menang, Anda kalah, enggak. Lebih kepada ada feedback lah. Mhm, Kita mhm. selalu memberikan feedback dan itu yang kita jadikan apa ya, sebuah culture supaya orang Ya. tuh bisa mendapatkan feedback secara langsung Hmm, supaya mereka tahu apa sih kekurangan saya sih, sehingga bisa I diperbaiki sehingga see. kalau ikut lomba nanti bisa dapat hasil yang lebih baik Iya, gitu. iya. Wah, menarik ya, Chef ya. Ternyata apa untuk menilai itu kita juga ada grade-grade-nya ya, Chef ya. Ya, Tadi yang ada, Chef Bu. bilang ada grade A, grade B gitu ya. Ya, ya, Mhm. betul. Dan itu harus Memang nggak direview gampang sih. sih, apalagi kalau di luar negeri ya, yang lebih sulit itu Mhm. sebenarnya adalah kalau kita tidak punya pengetahuan mengenai culture makanan sebuah negara. Itu yang Oh lebih iya. complicated, karena kan pada saat kita berlomba, pada saat kita Mhm. menjadi juri pada satu lomba, itu pesertanya Mhm. kadang-kadang bisa berasal dari berbagai macam culture. Mhm. Kayak saya waktu Mhm. biasanya saya suka di ke Malaysia gitu ya, Ya. pesertanya ada yang dari Malaysia, ada dari Korea, Aha. kemudian ada dari Thailand, Ya. ya. Kita harus paham culture mereka seperti apa, sehingga kadang-kadang jangan kita mengartikan makanan pedas itu bahwa nilainya jelek karena terlalu pedas, ya nggak juga, karena memang culture-nya Culture mereka itu ya. itu sudah culture mereka. Jadi kita harus paham dulu mengenai culture-nya mereka dan kita harus mau coba. Kalau kita nggak nyobain tuh makanan pedas, Mhm. ya gimana kita bisa menilai sebuah makanan ini gitu. Karena menilai makanan itu adalah kita harus coba. Sebenarnya loh ya, Benernya sebenarnya, ya. Beda dengan lomba sebenarnya. ini tapi. Ya kalau ini kan Iya, lombanya iya. sifatnya offline dan memang sudah Yes. diambil ketentuan-ketentuan yang agak sedikit beda untuk mengakomodasi kondisi yang Iya, terjadi sekarang. betul. Gitu. Jadi memang Jadi pemahaman tentang sebuah culture itu penting. yes. Kita apa
berusaha untuk tetap eksis dengan betul. mengadakan acara-acara seperti ini, tetapi sebatas juga dengan keadaan sekarang ini seperti pandemi yang sedang melanda, gitu ya, Chef ya. Ya, makanya itu penyesuaian kriteria penilaian juga berubah banyak kan, bahkan sampai taste itu menjadi nilainya amat sangat kecil. Iya, karena emang nggak bisa dicobain. Nggak bisa coba gitu, apa yang kita mau coba gitu. Betul. Gitu. Iya. Chef, kalau menurut Chef sendiri, kemarin ini kan rendang itu sudah menjadi terpilih lah ya sebagai one of makanan terenak di dunia. Iya, begitu juga dengan nasi goreng. Menurut Chef, apakah ada makanan lain yang seharusnya juga makanan Indonesia ya khususnya ya, yang bisa bisa mewakili Indonesia untuk misalnya menggantikan rendang atau nasi goreng misalnya gitu, Chef? Wah, kalau menurut saya mungkin banyak ya Bu ya. Mungkin banyak, cuman menurut saya kembali lagi ini kan masalahnya kalau ratingnya dibuat oleh CNN ya. Kalau ratingnya kan yang ini keluarnya hanya dari CNN. Jadi sebenarnya kan popularitasnya itu, karena saya sendiri nggak ngerti ya bagaimana rendang itu bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Ya terenak di ratingnya CNN itu dasarnya apa? Itu yang saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau yang saya pahami, semakin populer itu makanan, mungkin akan menjadi sebuah penilaian. Kayaknya sih begitu. Jadi tinggal bagaimana kita mempopulerkan atau mengangkat makanan-makanan Indonesia lain yang secara umum bisa dicoba oleh berbagai macam orang di berbagai macam negara gitu ya. Jadi kan sebenarnya kayak rendang, nasi goreng itu kan makanan-makanan yang sifatnya comfort ya, yang day to day-nya atau hari-harinya menurut kita makanan yang biasa gitu ya. Nggak terlalu bagaimana gitu ya. Tapi itu kan adalah makanan hari-hari orang Indonesia lah, kita menyebutnya seperti itu. Comfort food-nya orang Indonesia gitu ya. Rendang kita ketemuin di mana-mana gitu ya. Nggak harus dari daerah mana, ada kawinan kalau ada rendang dianggapnya wow gitu kan. Nasi goreng ya pagi siang sore malam nasi goreng gitu kan sekarang. Ya bisa saja sih berbagai macam makanan bisa masuk ya, bisa juga kayak mungkin ya soto, sate ya kan. Itu bisa masuk. Tapi sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana orang Indonesia ataupun siapapun yang terlibat di dalam kuliner yang ada di Indonesia bisa mempopulerkan sehingga intinya dikenal dulu oleh orang luar. Gitu, dan ya. saya rasa sih mudah untuk diterima ya, karena kan kayak tom yum itu kan juga herbs dan spicesnya juga cukup lumayan complicated gitu ya. Iya, tapi bisa diterima ya. Bisa jadi diterima. Memang jadi mungkin restoran-restoran Indonesia yang di luar negeri mesti sering-sering memasukkan makanan-makanan lain selain yang sudah ada untuk memperkenalkan makanan Indonesia juga ya, Chef ya. Iya ya, kayaknya kalau saya bilang, saya ingat pengalaman saya tahun 97, itu saya pernah training di Singapura ya, di salah satu hotel, mereka itu sudah menyajikan soto loh, Sudah ya? Sebagai salah satu menu ala carte di dalam room service-nya. Ya, jadi soto itu sebenarnya sudah cukup dikenal orang, ya, karena ya kebetulan karena memang Singapura itu dekat aja ya. Singapura dekat, tapi surprisingly itu dimasukkan ke dalam menu kan. Jadi sebenarnya dia populer akan lebih Chef ya lebih mudah ya. Tapi meskipun saat itu saya juga kaget ya waktu dia menyajikan sotonya ada satenya gitu. Soto dan sate jadinya. Ya, jadi sotonya disajikan sebagai sup ya, sebagai sup, menu sup gitu ya. Soto terus ada sedikit kondimennya dikasih sate. Dikasih sate. Oke. Iya. Mungkin itu karena mereka menganggap bahwa sate ya identitasnya orang Indonesia mungkin. Iya, Sate. jadi mereka ingin sekaligus gitu ya memperkenalkannya ya.
Ya, kalau menurut Gitu. saya semakin banyak orang Indonesia di luar negeri yang bisa mempopulerkan makanan-makanan rumah saja lah, nggak usah terlalu complicated kan, makanan rumah yang Ya. bisa, menurut saya gini ya, masing-masing negara punya culture, culture Mhm. makan yang berbeda, dia punya herb and spices yang agak cukup berbeda, jadi kalau masing-masing orang Indonesia yang ada di luar negeri bisa mempopulerkan itu, saya rasa sih akan lebih gampang ya Lebih bagi gampang. bagi makanan Indonesia untuk bisa bisa mendunia menurut saya. Gitu. Ya, betul, Chef. Oke, kita kembali lagi nih ke lomba kita nih, Chef. Ya, Kemarin ini kan Chef Ray Johnson sudah apa membuat video ya dengan ya, menu masakannya adalah eh, ayam ayam goreng mentega ya, dan itu resepnya turun temurun dari keluarganya. Jadi ya. itu sudah menjadi favorit keluarganya Chef Ray Johnson. Nah kan menurut Chef, kalau makanan yang yang dimasak oleh Chef Regency itu ayam goreng mentega. Sebenarnya itu kan makanan yang eh, apa sehari-hari juga sering kita masak gitu ya, Chef. Jadi it's very common Ya, ya, gitu ya. ya, ya, Tapi nanti dan itu juga makanan yang terakulturasi, makanan Indonesia yang terakulturasi dari negara Chinese lain. food. Ya, dari negara China yang waktu itu mungkin pernah apa datang ke Indonesia lalu memasak dan berkembang menjadi makanan Indonesia. Nah, kalau untuk ayam goreng mentega nih ya, Chef ya, itu Ya. apakah bagaimana tingkat kesulitannya dalam memasak, Chef? Menurut Chef? Sebenarnya kelihatannya gampang, tapi hmm, agak punya teknik juga ya. Jadi sebenarnya kan kalau yang simple ayamnya harus dibumbui dulu, baru kemudian digoreng. Sesudah ayamnya digoreng, baru kemudian dicampurkan dengan saus. Ya, sausnya bisa macam-macam. Ada yang mencampur dengan saus tiram, kemudian kecap Inggris dan kecap manis. Nah, ada satu tingkat kesulitan sebenarnya adalah pencampuran margarin. Margarin ke dalam sausnya. Ya, jadi kalau dia terlalu panas, nanti margarinnya bisa pecah atau kita bilang split ya, karena itu kan akan menjadi minyak. Ya, jadi memang untuk mengcombine, jadi hati-hati karena kan kalau membuat ayam goreng mentega itu seringkali ayamnya terlalu keras. Oke. Karena yang menjadi masalah adalah ayamnya sudah digoreng terlalu kering. Padahal sebenarnya yang Hmm. dibutuhkan adalah crunchy di luar, moist di dalam, tapi matang gitu ya. Oke. Iya, Jadi iya, itu iya. yang menurut saya ada dua tingkat kesulitan bagaimana menggoreng ayamnya yang matang tapi tidak keras. Mhm. Yang kedua adalah membuat komposisi saus yang tepat dengan catatan si margarinnya dia tidak pecah atau dia tidak split. Memang nggak mudah Bu. Memang ini agak sedikit tricky sih menurut saya. Kelihatannya sih mudah ya, kelihatannya sih mudah. Tapi Hmm. ya kalau salah ya bisa Bisa ini juga bisa ya, fatal fatal juga gitu ya. merubah Karena ini kan rasa. comfort food. Ya, Iya, ini kan comfort comfort. food. Menurut saya sih Yes. comfort food ya, karena hampir di sebagian besar hotel juga menunya ada gitu kan. Iya, Udah jadi kayak betul. menu ya kayak kayak semacam ikan asam manis ya Bu ya, kalau menurut saya. Mhm. Ikan asam manis di Iya, seluruh hotel, setiap kali acara dan segala macam, itu pasti selalu ada ada ikan itu. asam manis. Yang goreng mentega juga menurut saya ini juga apa ya? Karena kan yang tadi Ibu bilang benar, alkulturasi sebuah masakan gitu ya. Mhm. Dia juga menjadi menu yang cukup common. Kita temuin di restoran, apakah itu di hotel untuk Iya, acara-acara event itu juga banyak. iya. Jadi uh, agak tricky sih menurut saya. Agak tricky juga ya, Apalagi Chef. kalau pakai ya, ayamnya bertulang ya. Kalau ayam yang bertulang itu lebih sensitif lagi gitu. Ah, oke. Takutnya Iya, masih belum matang kan di bagian yang dekat dengan tulangnya. iya. Itu. Dan untuk menggoreng minyaknya sendiri itu nanti membutuhkan api yang besar atau gimana tuh, Chef? Karena kan katanya Menurut tidak saya tidak semua minyak goreng katanya baik untuk
deep fried ya seperti itu. Jadi emang sawit di sini kan punya cooking point yang agak tinggi. Iya, punya. Jadi memang sebaiknya menggunakan minyak sawit mungkin untuk memasak betul. Dalam suhu tinggi ya, Chef ya. Ya, nggak mungkin kita pakai olive oil sih Bu, menurut saya. Karena kalau satu olive oil ini jenisnya cukup banyak ya. Jadi ada yang klasik, ada yang extra virgin dan segala macam. Yang paling penting kan kalau untuk goreng-gorengan itu kita harus mempergunakan minyak yang mempunyai smoking point yang cukup tinggi sehingga minyaknya atau kandungan fat yang terdapat di dalam minyak itu tidak berubah sifatnya. Gitu. Nah, jadi cara menggoreng pun harus hati-hati karena ada beberapa orang menggoreng minyaknya panas dulu, kemudian barangnya dimasukin ke dalam minyak, kemudian kompornya dimatiin Bu. Dengan catatan mulai dari panas dia akan turun ke bawah, tapi butuh waktu sehingga dia menjadi matang yang sempurna. Ada yang dia minyaknya digoreng dengan api sedang saja. Minyaknya dengan panas yang sedang itu juga bisa terjadi. Tinggal tergantung tekstur apa yang diinginkan oleh yang masak gitu ya. Karena apakah mau crispy atau gimana itu tinggal diatur dan juga ketebalan daripada produk. Jadi pemilihan minyak pun juga mempengaruhi karena kalau smoking point-nya terlalu rendah mungkin nanti bisa jadi hasil masakannya beda. Aromanya mungkin bisa mengganggu kali ya. Gitu. Iya. Jadi, karena ada beberapa minyak yang mempunyai aroma khusus sebenarnya Bu. Ada gitu beberapa minyak yang punya aroma khusus sehingga nanti bisa mempengaruhi produk yang dipakai pada saat sesudah dia digoreng. Oke. Jadi memang disarankan kalau kita ingin deep fried atau menggoreng agar lebih crispy gitu ya, Chef ya. Kita menggunakan minyak goreng yang dari sawit gitu ya. Ya, karena dia punya smoking point yang cukup tinggi. Kecuali kalau mereka hanya mau menumis tapi tekniknya tidak dipanaskan sampai berasap. Nah, itu bisa mempergunakan minyak yang lain atau memang dia tidak terlalu banyak minyak. Tapi kalau yang namanya deep frying atau menggoreng, yang pasti menurut saya minimum suhunya itu pasti mereka akan pakai di minimum 160 derajat Celcius. Yang berarti itu tinggi sekali. Tinggi ya. Karena hasil gorengan nggak mungkin bagus kalau dia sampai suhunya cuma 100, 120 karena begitu produknya masuk dia akan menurunkan suhunya. Jadi minimum memang di 160. Ada yang mulai menggoreng di 150 tapi rata-rata 160 170 derajat Celcius. Panasnya minyak ya. I see. Oke. Iya. Chef, kalau tadi kan kita sudah menyebutkan juga bahwa hadiahnya itu nanti bisa diraih total puluhan juta ya Chef ya. Jadi kita harapkan banyak juga ini peserta yang akan hadir ya Chef ya. Kita menargetkan berapa peserta ya Chef ya? 100 ya? Sebanyak-banyaknya Bu. Sebanyak-banyaknya peserta untuk bisa mengikuti lomba yang diadakan oleh IGJ dan Sawit ini dan menangkan total puluhan juta hadiah dari untuk pemenangnya. Nah, kalau saya sih lebih senang yang dari luar Jawa itu juga ikut sih Bu, karena kita akan menemukan banyak makanan yang menarik. Iya betul. Itu harapan saya ya. Iya. Itu jadi agak menarik saya. Iya. Memang untuk seluruh Indonesia sih ini, jadi kita harapkan juga banyak nanti teman-teman dari luar Jakarta, luar pulau dapat berpartisipasi di acara ini. Tadi juga Chef sudah banyak tuh memberikan tips-tips untuk memasak yang benar dan penyajiannya seperti apa, karena nanti ada poin-poinnya ya penilaian-penilaiannya itu nanti ditentukan oleh tadi Chef Stefu sudah banyak bercerita juga. Semoga yang mendengarkan hari ini mencatat sehingga nanti kalau ikut lomba sudah tahu poin-poin apa aja yang akan dinilai oleh para juri nanti. Iya, mungkin saran saya sedikit sih Bu, bagi peserta yang mau ikut. Saran saya gini, karena biasanya orang ikut lomba itu mereka tidak pernah melihat yang namanya rules and regulation-nya. Jadi, banyak sekali orang lomba itu nggak baca gitu ya. Jadi saran saya bagi yang
mau ikut lomba ini, tolong lihat klasifikasi penilaian yang sudah diberikan dari panitia. Jadi itu jauh lebih penting daripada kita cuman mikir makanannya enak, karena ini kan penilaiannya agak cukup berbeda ya Bu ya. Betul, nah betul. Itu yang perlu difokuskan. Lihat dari sekian banyak komposisi penilaian yang sudah disiapkan oleh panitia, komposisi apa yang terbesar. Nah itu yang harusnya dikejar. Karena ada dua yang berbeda, yang kita normal makanan dengan yang recook ya. Nah, recook itu juga punya ketentuan yang berbeda. Gitu. Jadi lebih baik masing-masing dipelajari. Kalau mau ikut tuh pelajari yang recook itu apa sih poinnya, terutama kejar dengan poin terbesar. Nah, yang lomba satunya itu juga dilihat yang poin terbesarnya apa, itu yang harus kita kejar. Ya. Nah, teman-teman, untuk informasi lebih lanjut mengenai event lomba dapat mengakses website IGC di www.lombavlog.gastronomy.id atau www.lombabercook.gastronomy.id atau hubungi bagian komunikasi Mbak Farah Maulida di 08211240957 atau melihat di website IGC yaitu Indonesian Gastronomy Community. Instagram Indonesian Gastronomy Community, websitenya www.gastronomy.id, YouTube-nya Kisah Selera. Demikian, terus mungkin saya akan menyebutkan juga untuk recook video competition nanti, periodenya mulai tanggal 2 hari ini hingga 28 November 2020 dengan total hadiah, juara pertama 7 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta. Sedangkan untuk lomba vlog kreasi makanan berbahan sawit, total hadiahnya juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, dan juara 3 2 juta. Jadi lumayan hadiahnya Bu. Lumayan ya, cukup menarik ya Chef ya. Iya, lagi kayak kondisi lagi begini, kalau menang lumayan itu. Iya, makanya diharapkan banyak teman-teman yang sudah gabung di sini dapat berpartisipasi di lomba ini dan juga men-share info ini kepada lebih banyak lagi teman-teman sehingga mereka bisa sama-sama mengikuti lomba ini dan memenangkan hadiahnya nanti. Gitu ya, Chef ya. Mungkin saya say hello buat yang ini, banyak tulisan tadi hello ke saya. Saya hello aja buat semua yang sudah say hello ke saya. Nggak kelihatan tadi. Karena selagi ngobrol jadi nggak kelihatan tulisannya. Ya, ada beberapa banyak lah. Gitu. Banyak yang say hello tuh untuk Chef Stefu. Luar biasa ada yang mau sekali. juara 1 dari Novita Hermayas ya. Harus Daniel harus mau juara ikut 1. Ini Daniel Edward ngapain ikut-ikut ini? Udah kebanyakan lomba. Oke, ya mudah-mudahan bisa diikuti oleh banyak orang, dan saya mengekspek sebenarnya kalau bisa dari berbagai macam kalangan akan lebih menarik, dan juga dari berbagai macam daerah Bu, supaya tujuan lomba bukan cuma mencari pemenang, tapi kita juga menambah khasanah kuliner Indonesia. Karena banyak sih kadang-kadang lomba-lomba ini bahan-bahan lokal yang kita cukup surprisingly kita belum tahu mungkin. Yes. Jadi semakin nanti juga kita ada penilaian khusus kali ya Chef kalau misal lombanya menu yang mereka kirim adalah unik atau belum banyak orang tahu ya, nanti kita mungkin akan selama dia mengikuti jalur penilaian sudah kita tetapkan. Jalur penilaian yang sudah kita tetapkan, meskipun dia pakai barangnya terlalu unik, tapi kalau nggak nyambung juga harus hati-hati. Betul. Dulu saya pernah tuh menilai sebuah lomba, dia pakai saya lupa itu barangnya, dia kayak bisa diisi. Saya waktu itu sama Bu Hindah itu. Ada satu bahan baku yang salah satu bahan baku yang cukup unik dari daerah Jawa Tengah Jawa Timur, kantung semar soalnya. Oh, kantung semar. Agak rumit itu. Kantung semarnya itu kan nggak gampang juga kita bisa dapat ya. Jadi kantung semar itu mereka diisi Bu pakai ayam sama udang. Itu sebuah produk yang unik. Terus juga pernah saya ketemu produk dari Papua atau Ambon gitu ya, yang seperti
eh, kayak kaviar gitu, saya lupa namanya apa. Terus ada beberapa buah-buahan. Jadi kalau di lomba-lomba orang-orang daerah nih kadang-kadang suka banyak bawa barang-barang yang kita sebenarnya belum begitu terlalu kenal. Jadi bisa lebih Oh, dieksplor. iya, Menarik sih aduh, biasanya. mudah-mudahan banyak yang ikut juga nanti ya, Chef ya, dari daerah-daerah Ya, lain ya. dengan menu-menu yang menarik. Oke, Chef, mungkin karena waktu juga sudah mendekati jam 5, apakah ini Chef mau menyapa lagi, Chef? Di sini Sudah semuanya udah. Sekaligus sudah saya karena semua. namanya udah hilang semua, Bu. Udah ya. Thank you semua yang sudah hadir ya. Mohon maaf saya nggak bisa nyapa semua. Ada beberapa yang tulisannya kan lewat tadi. Jadi Yes, mudah-mudahan yes, semua pada bisa banyak yang bisa ikut lah gitu ya. ya. Oke, Ya tuh bener tuh baik. anggur laut. Ada yang bilang anggur laut tuh. Agak laut ya. Iya. Eh, Baiklah Chef, mungkin kita sudahkan dulu ya, pertemuan ya, kita sore ini. Nanti kalau ada waktu lain, kita akan mengadakan IG Live lagi. Mungkin dalam selama periode ini juga, atau mungkin di kesempatan lain. ya. Untuk Terima kasih teman-teman Bu. yang sudah, terima kasih Chef, dan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Nah, itu Bu Eh, Hasina saya baru lihat itu. oh ada Bu Hasina juga ya. Ya, Bu Hasina. Ya, Iya, Bu Hasina itu juga pengurus IGC loh, Chef. ya, ya. Saya udah lama Iya, banget kenal dari zaman saya masih di hotel. iya. Baiklah, Chef. Terima kasih Ya, banyak atas ya. waktunya. Terima kasih Bu. Di Sama sela-sela kesibukan, semoga Chef sukses semuanya. masih bersedia hadir. Terima kasih ya, Chef. Ya, Kita nanti terima kasih akan Bu. Sama-sama. bertemu lagi ya. Terima Ya, kasih. Terima kasih juga selamat untuk sore. teman-teman semua Bye-bye. ya. Bye-bye.